ada Bunda Meti, Mam Meti, tanya soal anaknya yang padahal pesantren tapi menyukai Korea-Koreaan, eh, Thailand-Thailandan yang ada. Bahkan di sana bukan hanya konten cinta, tapi juga konten LGBT ya. Pada saat dibatasi sudah, alhamdulillah. Terus kemudian eh, diajak dialog juga sudah, tapi pasti tegur. Kira-kira itu kan melanggar hukum Allah ya. Jawabannya cuman ya ini kan apa tadi gimana jawabannya, Bu Meti? Aku kan lagi Mengagumi 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 ciptaan keindahan ciptaan Allah. Allah karena ganteng-ganteng kan ya rata-rata ya apa ya, Oh yang iya, enak dipandang. mengagumi keindahan Allah. Ya, jadi gini, ada dua pendekatan. Yang pertama, meskipun ini pendekatan yang apa namanya, bukan yang terbaik, tapi tetap harus saya jelaskan, namanya pendekatan reaktif. Ya, pendekatan reaktif itu pendekatan yang pada saat kejadian satu baru kita melakukan aksi, memberikan aksi atau reaksi gitu kan. Nah, itu namanya pendekatan reaktif gitu. Nah, pada saat melakukan pendekatan reaktif, sebaiknya kita menghindari konfrontasi, melarang berlebihan, langsung ngejudge, langsung menghakimi, langsung bilang salah, haram, dosa, dan seterusnya. Nah, kalau pendekatan reaktif begitu, tidak langsung itu tidak boleh, ini nggak boleh. Tetap kita harus bilang yang haram itu haram, tapi bukan di sini tempatnya gitu. Namanya orang yang lagi cinta, cinta itu buta secara ilmiah, itu benar karena pada saat seseorang jatuh cinta, itu mengaktifkan otak yang berkaitan dengan merangsang hormon-hormon dopamin, ya, endorfin, yang berkaitan dengan excitement dan kebahagiaan. Tapi di saat yang sama, ya, pada saat seorang jatuh cinta, ternyata kalau saya kutip dari jurnal Neuroimage itu ya, itu akan menonaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan logika. Jadi pada saat jatuh cinta, itu rasio itu bisa nggak jalan gitu. Jadi seseorang yang sudah jatuh cinta, jika dia kepleset, dia tahu zina itu haram, tapi dia akan melakukannya gitu. Ya. Hilang kesadaran lah bahasa sederhananya gitu. Atau misalnya seorang ibu yang dibentak-bentak anak, dipukulin oleh anak, tetap aja nggak ngusir anaknya. Kenapa? Karena saya masih cinta atau masih sayang. Atau seorang istri yang pernah dengar nggak, oh, Mameti, seorang istri yang dipukulin sama suaminya, tapi tetap nggak mau ceraiin suaminya, nggak mau nuntut gugat cerai, betul nggak? Karena apa? Karena biasanya dia ngomong apa? Karena saya masih Masih cinta atau demi anak masih gitu ya cinta, kadang ya. gitu, masih cinta kan gitu. Nah itu contohnya juga dengan anak-anak yang sudah terlanjur ngefans, seseorang yang sudah ngefans, sudah jatuh cinta, ya itu kemudian bisa kalap jika apa yang dia cintai dia cabut, kita cabut langsung, misalnya, atau misalnya kita serang gitu loh ya, dia akan itu membela habis-habisan gitu loh. Nah, apapun alasannya, meskipun itu tidak betul ya, tapi ini logika dulu, kita bermain bagaimana prosedur cinta itu bisa membutakan otak anak kita gitu, akal anak kita gitu, rasio anak kita gitu. Jadi dia akan terus melakukan yang namanya pembenaran. Kebenaran nomor dua, tapi pembenaran gitu. Nah, jadi dibandingkan dengan menentang dan seterusnya, lebih baik kita ajak dialog. Dia ada dialog dengan logika dia, justru gampang sekali sebetulnya kan itu. Misalnya uh, kita buat dia nyaman dulu, cerita soal apapun yang dia lihat tentang Korea. Anak saya ada yang pernah apa terjebak menyukai novel manga gitu. Yang saya tahu itu isunya buruk banget. Saya cerita panjang, apa dia suruh cerita panjang lebar sama saya kan. Ya, dia juga
atau anaknya kita yang sudah terlanjur Korea dan seterusnya, suruh cerita panjang lebar bahwa misalnya artis Korea itu untuk terkenal itu butuh perjuangan nggak? Butuh, itu luar biasa ya. Jadi ada banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Ya, bagus itu nak belajar dari perjuangan artis Korea, bagus gitu lah ya. Tidak tentang gitu. Ada banyak sisi positif dan seterusnya. Gitu. Ya, kalau dia dialognya sederhana seperti apa tadi, mengagumi ciptaan Allah, ya kan ada caranya mengagumi ciptaan Allah. Misalnya, ya Allah menciptakan adalah perempuan seksi, laki-laki seksi. Jadi boleh nggak ayah kemudian dengan alasan mengagumi ciptaan Allah, ayah melihat aurat perempuan lain, gitu kan? Seperti itu. Menurut kamu itu masuk akal nggak? Boleh nggak, nak? Gitu. Bu Meti, kira-kira Anda kan Bu Meti jadi anak nih, anak remaja, saya orang tuanya. Tapi kan Bu Meti anak Bu Meti tadi tuh yang cerita soal mengagumi ciptaan Allah. Mengagumi ciptaan Allah itu menurut ayah bagus banget itu, menurut abah. Nak. Itu pertanyaannya adalah apakah semua ciptaan Allah itu harus kita kemudian nikmati dengan bebas atau ada batasnya? Misalnya, boleh nggak Abi, ayah, itu melihat ke misalnya payudara, kan laki-laki senang lihat aurat. Apakah berarti kemudian itu mengagumi ciptaan Allah dengan cara yang baik? Menurut kamu gimana? Kira-kira jawaban anak gimana? Iya sih, Abah, saya panik aja sih. Hah? Iya. Harusnya dia pasti bilang nggak boleh ya. Iya, kira-kira itu ya. Jadi tinggal dibalikin logika-logika dia saja gitu. Jadi misalnya ada teman kamu nih ya, anaknya perempuan kan? Jadi Allah Perempuan, itu Abah. sudah menciptakan kecenderungan perempuan menyukai laki-laki menyukai perempuan. Dan normalnya semua laki-laki perempuan ya itu akan tertarik dengan tubuh lawan jenis. Apalagi laki-laki, tubuh lawan jenis. Nah, itulah fungsi dari agama untuk ngasih batasan namanya. Boleh nggak tiba-tiba teman kamu yang laki-laki buka baju kamu dengan alasan aku ingin mengagumi payudara ciptaan Allah. Astagfirullah. Iya, Abah ya. Ya, jadi Penting. tinggal dibalik-balikin aja gitu. Iya, betul. Kok saya nggak kepikiran ya waktu dialog ya? Mikirnya tuh nyeritain Nabi Lut gitu, kisah istrinya Nah, apa itu gitu loh. kejauhan itu mah jangan kan itu mah kalau lagi kalau itu tadi pendekatan yang kedua nanti ini pendekatan yang reaktif gitu loh ya kan dia bilang pendekatan yang reaktif yang cepat yang simpel meskipun tidak berlaku jangka panjang tapi ini bermanfaat untuk kemudian untuk menyadarkan membangunkan kesadaran anak gitu loh membangunkan sebentar gitu loh menggugah sebentar gitu loh. Tapi yang jangka panjang bukan yang ini gitu loh ya. Ya tinggal dibalik-balikin lah kayak gini lah logika anak-anak sekarang soal jatuh cinta. Kata mama kan nggak boleh pacaran. Berarti nanti kita nunggu nikah dong, gitu kan? Ya, kalau nunggu nikah, kalau dia nanti udah keburu sama yang lain gimana? Kita jawab kan, itu kan bukan jodoh kita, gitu. Kalau kita nggak pacaran tapi cuma mengungkapkan perasaan aja boleh nggak? Gitu kan? Kenapa harus diungkapkan? Sebab kalau nggak diungkapkan, kita berarti nggak jujur dong pada diri kita sendiri gitu. Nah itu jawaban anak sekarang kan. Berarti kita nggak jujur dong pada hati kita sendiri gitu. Kita tidak mengakui apa yang kita rasakan. Kan nggak bagus mas kalau kita tidak jujur pada diri sendiri gitu kan. Gampang lagi jawabannya. Apakah semua yang kita rasakan itu harus kita ungkapkan? Apakah semua yang kita rasakan itu jika diungkapkan itu bentuk kejujuran? Kejujuran kan hakikatnya menghasilkan kebaikan, membuka tabir kebenaran. Tapi apakah semua yang kita rasakan itu bisa disebut kejujuran kalau diungkapkan? Bingung mah? Oke, ayah kasih contoh ya. Abah kasih contoh. Ibu lagi belanja nih sama ayah ke mall. Tiba-tiba ada cowok ganteng. Bagus gak ibu ngomong gini? Ayah, itu cowok itu ganteng banget ya Allah, bapak itu cowok itu ya Allah, itu bibirnya ayah, hidungnya Allah. Kok nggak semancung ayah ya ayah ya?
Itu kan ibu jujur. Tapi menurut kamu beradab nggak? Bagus nggak? Apalagi ayah, udah ibu tabok lagi kalau ngomong gitu. Ibu lihat tuh bu, ibu-ibu itu ya Allah seksi banget ya Allah, pantatnya baheno kayak gitar Ciwidey ya Allah gitu kan misalnya. Itu kan jujur ya nak ya. Atau adik kamu misalnya tiba-tiba ada orang temen ibu lalu mohon maaf misalnya dia bau karena belum mandi atau giginya jelek, menurut kamu apa perasaan kamu mendengar adik kamu ngomong, tante kenapa tante itu jelek? Jadi apa yang kita rasakan harus selalu kita ungkapkan nggak? Itu jadi logika-logikanya kita harus bangun sama anak-anak kita soal ini gitu ya. Eh, eh, atau dia mungkin akan mengungkapkan banyak hal lagi ya, tinggal main logika dia saja sebetulnya gitu. Atau kayak logika mah itu kan kenapa sih kita mengharapkan LGBT? Mereka kan orang-orangnya baik mah, mereka nggak pernah merugikan siapapun gitu kan, misalnya gitu. Aku punya teman LGBT tapi dia baik banget mas, sopan, masa sih nggak masuk surga gitu kan? Ya standar surga itu kan standar hakikat Allah. Mama juga sebetulnya nggak menjudge seseorang masuk surga dan neraka. Dan semua orang juga punya kebaikan kok, tapi bukan berarti di tempat lain saat dia melakukan keburukan tetap disebut baik keburukannya. Contoh, kayaknya semua rampok di dunia ini juga punya kebaikan ya. Dia misalnya mafia narkoba tuh kalau kita lihat dokumenter seperti apa namanya mafia narkoba Kolombia gitu kan, Meksiko gitu kan, mereka sama keluarganya baik tuh, mereka punya banyak kebaikan, mereka mencari nafkah untuk keluarganya kan. Tapi apakah berarti kemudian perbuatan narkobanya jadi boleh dan jadi bagus kan? Enggak ya. Orang-orang LGBT memang sepertinya tidak merugikan kita karena mereka belum bersentuhan dengan kita, tapi suatu hari mereka pasti merugikan kita untuk berkembang biak. Misalnya teman-teman G yang LGBT, G yang bagian G, untuk melakukan hubungan itu kan harus punya partnernya adalah laki-laki. Mereka akan berkembang biak kalau mereka tidak menyebarkan ya gaya ini kepada orang lain. Enggak, yang biasa yang paling gampang siapa yang jadi korban? Anak-anak laki-laki. Jadi semua korban itu akan jadi pelaku gitu. Jadi untuk mendapatkan korban baru ya mereka harus harus menularkan gitu. Ya. Apakah yakin anak laki-laki itu karena keikhlasan atau karena bujukan? Ya, kenapa dilarang sama Allah? Karena setiap perbuatan ini ya umumnya karena disebut menyimpang karena ada keburukan di baliknya, karena ada keburukan ya di balik itu semua gitu. Ya. Oh, jadi WHO sekalipun menyebutkan misalnya berhubungan seks lewat anal itu kan malah berbahaya gitu dan seterusnya. Nah itu contoh sederhana. Nah sekarang pendekatan kedua namanya pendekatan proaktif. Nah tadi kan pendekatan pertama reaktif. Pendekatan pertama itu ya baru kita bereaksi pada saat setelah bermasalah gitu. Namanya reaktif. Nah, yang bagus itu pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif itu pendekatan di mana anak-anak kita, Bapak Ibu semua, itu bukan nunggu bermasalah baru bahas ini. Pendekatan proaktif itu pendekatan ya anak kita yang harus disiapkan untuk nanti kira-kira mereka akan berhadapan dengan kejadian apa, hal apa gitu. Jadi anak kita harus diajarkan, contohnya yang konkretnya adalah tarbiyah jinsiyah. Di tarbiyah jinsiyah itu anak kita diajarkan sekitar 6 hal, al-haya, budaya malu, ya kan? Lalu kemudian di situ ada nanti diajarkan al-nizam al-ijtimai. Nanti mereka akan paham bahwa hal-hal itu sebetulnya seharusnya tidak pantas menjadi tempat yang diberikan kekaguman gitu. Pada saat anak kita libur sekolah ya harus ada tiap hari namanya majelis ilmu di keluarga. Ya meskipun cuma 30 menit. Ada waktunya ngumpul bareng-bareng rame-rame. Diskusi, ngobrol, tidak harus serius mengkaji hadis, tidak. Jadi ada one day one hadis boleh. Tapi di rumah saya
Kalau saya nggak sakit, 3 hari saya nggak jalan ini 801 karena saya sakit ya. Jadi dialog itu materi dari sayanya cuma 10 menit, sisanya adalah diskusi panjang lebar gitu. Saya fahamkan anak-anak saya diperkosa itu apa, kenapa seorang dewasa jatuh cinta itu apa, kenapa pacaran itu kemudian mendekati zina, adakah pacaran syariah dan semacam itulah gitu. Ya, jadi bukan pada saat setelah pacaran baru anak kita ditegur soal pacaran, bukan itu, tapi jauh sebelum pacaran ya anak-anak kita dibicarakan bagaimana adab-adab pergaulan dalam agama kita.